Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah, kita mulai dengan niat i'tikaf dan niat belajar. Semoga belajarnya lillah karena Allah ya. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah rahimakumullah, kita berjumpa kembali sampai di halaman 18 ya Alkitab saya ini. Maqalah yang ke 47, 11 baris dari atas ya, bagian pinggiran tuh. Wal maqalah as-sabi'ah wal arba'un ya, ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Maqalah yang ke-47. Anin Nabi alaihi salatu wassalam ya, ini bersumber dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, kata beliau, sidqul mahabbah fi thalathi khisalin, katanya. Bukti cinta yang sejati. Ya, kalau jamaah mengaku cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama istrinya lah, ya, cinta sama pasangannya, kita ngaku cinta yang sejati itu bagaimana? Ayakhtara kalam habibihi ala kalami ghairihi. Ini yang pertama. Bukti cinta kita kepada kekasih kita itu yang pertama, kita selalu memilih, mengutamakan ya kata-kata kekasihnya. Ya. Temu be? Temu. 11 dari atas. Ya. Maqalah yang ke-47. Jadi
bukti cinta kita ya kepada kekasih kita, cinta yang sejati itu yang pertama ayakhtara kalama habibi. Dia selalu memilih mengutamakan ya ucapan-ucapan, perkataan-perkataan kekasihnya. Ya. Ala kalami ghairihi, ketimbang perkataan orang lain. Ya. Jadi bapak-bapak, contoh yang mudah aja ya. Ini pernyataan siapa nih? Oh itu dari istri saya. Oh, itu dari tetangga saya. Ya, kita lebih utamakan dari istri saya. Ya, begitu juga dengan Allah. Ya, mengutamakan selalu nasihat-nasihat Allah, firman-firman Allah, nasihat-nasihat Rasulullah, ya, kalam-kalam Rasulullah daripada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti cinta itu yakhtara mujalasat habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia lebih memilih bergaul, duduk bareng, berteman kepada kekasihnya, ya, ketimbang kepada orang lain. Kalau kita ngaku cinta sama istri kita, tapi tiap malam banyakkan di luar mulu, keluyuran aja, nongkrong aja di warung-warung kopi, contohnya, ya, berarti cintanya sudah mulai berbagi. Ya, kalau kita ngaku cinta sama kekasih kita lebih memilih, lebih banyak kita duduk bareng, ngobrol, bercerita bersama istri kita, ya, sama orang yang kita cintai. Yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi, ya, ala ridha ghairihi. Bukti cinta yang ketiga, cinta yang sejati, dia selalu ridha, ya, kepada kekasihnya ketimbang kepada yang lainnya. Nah, ya, itu tinggal kita nisbatkan dah cinta kita kepada istri apa kepada orang lain, cinta kita kepada Allah apa kepada setan, cinta kita kepada Rasulullah atau cinta kita kepada hawa nafsu. Nah, kita memilih, ya. Kalau cinta kepada Rasulullah, orang-orang soleh ya duduk di majlis orang-orang soleh, gitu ya. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Ada istilah gitu. Sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu maka dia adalah hambanya. Ya, hamba kepada sesuatu yang dia cintai. Wa qala Yahya bin Mu'adz, Yahya bin Mu'adz berujar, berkata, wa mithqalu khardalatin min hubbillah, katanya, ya, rasa cinta kepada Allah sebesar biji sawi. Biji sawi kecil apa gede, Pak? Kecil. Sebesar biji sawi bermuatan cinta kepada Allah, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai min ibadati sab'ina sana, ya, daripada ibadah 70 tahun tapi kagak ada cinta, hambar. Bapak-bapak, enak gak suami istri kita bareng tapi sebelah hati kita tuh berseberangan terus? Enak gak, Pak? Gak enak kan? Udah di kamar bareng aja masing-masing aja. Satu sibuk sama HP-nya, satu sibuk masing-masing. Enggak. Pengen ini sama istri itu udah ketemu pengen ngobrol, cerita, saling mendengarkan, saling ada yang mau mendengar, ya. Itu ya. Jadi ada orang-orang yang beribadah tanpa ada rasa cinta, maka dia jaf, katanya, hatinya kosong. Baik. Makalah yang ke-48, An Wahab bin Munabbih Al-Yamani radhiyallahu anhu, katanya, ya, dari Wahab bin Munabbih
orang Yaman ini, semoga Allah ridha kepadanya. Kata beliau, maktubun fit Taurat, tertulis di dalam kitab Taurat. Ya, kita mengenal kitab-kitab samawi, ada Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ya. Apa tuh yang tertulis di sana? Harisun faqirun. Orang yang rakus tapi dia miskin. Ya. Ai at-talibu li syai'in bi ijtihadin. Orang yang mencari sesuatu, ya, bi ijtihadin, dengan getol banget, sungguh-sungguh, fi isabatihi, untuk mendapatkannya. Faqidun, sesungguhnya dia orang yang faqid, orang yang kagak punya, ya, lima yahtaju ilaihi, terhadap apa yang dia butuhkan. Ya, kita cari, berarti mana kita nggak punya apa-apa tuh. Ya, kita perlu kepada sesuatu itu. Wa in kana malikud dunya, wa in kana malikad dunya, meskipun dia adalah, ya, katakanlah rajanya dunia, punya segalanya, orang kaya dah, aima bainas sama wal ard minal amtiyah wal jawahir, meskipun dia, ya, punya harta-harta yang berharga, ya, punya jawahir, punya permata, tapi kalau dia terus aja tamak sama dunia, cari dia, berarti sungguhnya dia orang yang enggak punya, ya, orang yang kehilangan sesuatu yang dia terus mencarinya. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas, katanya. Orang yang taat kepada Allah itu nanti dia akan ditaati oleh orang banyak. Jadi jamaah tuh memang standarnya tuh hatinya itu, ya. Katanya idza aqbalallah biqalbihi, apabila kita menyembah Allah dengan sepenuh hati kita total, itu fa aqbalallahu alaihi birahmatihi, Allah akan tumpulkan seluruh rasa kasih sayangnya. Tapi kalau kita ibadah tapi hati kita jaf, hati kita kering, enggak khusyuk, enggak hudur, Allah juga sama tuh, akan melihat kita, ya, sepenuhnya aja, ya. Kurang rasa rahmat Allah kepada kita. Jadi orang yang taat kepada Allah itu nanti Allah buat apa? Orang lain pada taat sama kita, cinta aja sama kita. Ya. Makanya ada istilah begini. Ketika suami istri, ya, maaf, kok komunikasinya kagak enak gitu, kayak ada jeda, ada halangan, padahal sudah tinggal bareng, serumah bareng, sekamar bareng, satu kasur bareng, itu ada. Katanya fa'lam, ketahuilah, kondisi saat itu hati kita sedang error bersama Allah tuh sebetulnya. Maka jalan satu-satunya perbaiki lagi hubungan ibadahnya kepada Allah. Allah lah yang muqallibal qulub. Ya, kalau hubungannya sama Allah baik, dia buat lagi semua orang baik, semua enak, semuanya tenteram semuanya, ya. Tapi kalau hubungan kita sama Allah kurang baik, maka dibuatlah kegelisahan terus, ya, dengan orang-orang yang bersama kita itu. Wen kana ayal muti mamlukan, katanya, ay abdan linnas, meskipun orang yang taat itu adalah seorang budak, seorang pelayan. Tapi kalau dia taat sama Allah, Allah angkat derajatnya. Jadi Allah nggak melihat dia status sosialnya apa, tapi Allah lihat bagaimana derajat kedekatannya kepada Allah. Semakin dia dekat kepada Allah, akan Allah buat orang cinta kepadanya, dekat kepadanya, taat kepadanya. Katakanlah semuanya Allah kasih mudah. Nah, kenapa? Dia sudah mempersembahkan hatinya untuk Allah, gitu, ya. Wal qani'u ay asakinu al-qalb inda adamil ma'lufat. Orang yang qanaah, apa qanaah itu? Orang yang merasa cukup, hatinya tenang. Sakinul qalb, hatinya tenang. Inda adamil ma'lufat,
ketika tidak ada maklufat, enggak ada makanan, sesuatu yang dia cari kagak ada, tetap aja tenang hati, enggak kedumel, ya, tanda enggak ridho sama Allah, ya, kesel aja, aduh, ini apa-apaan kagak ada ini, ya. Waradi, dan orang yang ridho, ya, ini qanaah adalah waradi, orang yang ridho bi qismatillah taala, kepada pembagian Allah. Bapak Ibu, yang kita miliki saat ini itulah yang terbaik yang sudah bagi. Rezeki itu ada yang dijanjikan, dijamin, dan dibagikan oleh kita. Ya, tinggal kita terima, ridho, qanaah, ya. Baik. Ghaniyun wen kana ja'ian. Ya. Orang yang qanaah itu merasa cukup adalah orang yang kaya. Wen kana ja'ian, meskipun dia orang yang lapar. Ya. Wa harabat imra'atun asiratun min biladil kufri wa masyat mi'atai farsakhin. Ya, ini diceritakan sebuah kisah. Ada seorang wanita tawanan, dia lari daripada negeri orang kafir. Ya, tanya dia tahan, dia kabur. Wa masyat mi'atai farsakhin. Dalam kaburnya itu dia berjalan sejauh 200 farsakh. Kita sekitar 12 kilometer, ya. Lam takul syai'an, dalam perjalanan yang begitu jauhnya sama sekali dia kagak makan apa-apa tuh. Fasu'ilat, kemudian dia ditanya, kaifa, katanya, kuwiyat alal masyi, bagaimana dia bisa kuat itu, bisa berjalan sekian ya kilometer bila aklin, tanpa makan apa-apa. Faqalat, dia jawab, kullama ji'tu qara'tu qul huwallahu ahad. Wah, ini luar biasa ini. Setiap kali dia merasa lapar, itu dia apa? Dia baca surat Al-Ikhlas. Ya, ketika dia baca itu Allah kasih dia rasanya kenyang aja. Bapak-bapak pernah nggak gitu, Pak? Lagi nggak punya apa-apa, bilang sama anak kita, udah ya semuanya sabar dulu, baca kulhu yang banyak. Ya. Ya, setiap kali dia merasa lapar, pasti lapar lah maksudnya. Langsung dia baca kulhu, Allah kasih hilang. Artinya ada kekuatan. Dia bersandarnya Allahu Somad, hanya kepada Allah, gitu. Ya. Aku membaca qul huwallahu ahad thalatha marrat, ya, 3 kali. Fa asba'u, kemudian aku terasa kenyang, ya. Wal maqalatu at-tasi'ata wal arba'un, maqalah yang ke-49, an ba'dil hukama radhiyallahu anhu, dari sebagian hukama, semoga Allah ridha kepadanya, man 'arafa Allah lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun. Nah, ini uslub. Asalnya man 'arafa Allah lam yakun lahu ladzatun ma'al khalqi. Nah, gitu ya. Barang siapa yang telah makrifat kepada Allah, telah mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, ya, lam yakun lahu ma'al khalqi ladzah. Lam yakun lahu ladzah. Ya, tidak ada rasa kelezatan, ya, kenikmatan bagi dia bersama makhluk. Ya, orang kalau sudah mengenal Allah pengennya sama Allah aja. Ya, dekatan dirinya sama Allah, berzikir, qiyamulail. Kalau dia pun melakukan sesuatu kepada orang lain itu betul-betul niatnya ikhlas karena Allah. Bukan mencari mencari madah, pujian, riya, ujub, bukan. Ya. Tujuannya apapun yang dilakukan mencari maradhatillah, ya. Jadi dia baca Quran terasa enak, lezat.
dia duduk di masjid i'tikaf, dia merasa enak, lezat gitu kan. Kan ada orang duduk di masjid pikirnya gusar. Ham-hamnya dunia aja nih. Agak betah di masjid. Dia buru-buru pengen cari lagi gitu. Ya. Li'annahu lam yuhibbu ghairallahi ta'ala. Karena para arif billah, orang yang telah mengenal Allah, dia tidak cinta kepada selain Allah. Wa man arafad dunya, dan barang siapa yang mengenal dunia. Apa sih karakter dunia itu? Bi annaha faniyah. Dunia itu dikatakanlah faniyah, dia faniyah, fana, akan habis, akan hilang. Jadi istilah Pak, nanti itu kalau dunia faniyah, kalau akhirat baqiyah istilahnya. Ada nikmat-nikmat duniawiyah, lawannya nikmat-nikmat ukhrawiyah, dunia sama akhirat. Lama lainnya nikmat-nikmat zahiriyah, lawannya batiniyah. Zahiri ini duniawiyah. Ya. Lagi nikmat-nikmat hissiyah. Hissiyah itu yang bisa dirasa. Ya. Lawannya nikmat-nikmat ma'nawiyah, atau nikmat-nikmat ukhrawiyah. Ya. Nah, ini kalau dunia berarti hissiyah. Ya. Zahiriyah, dan dia faniyah, enggak akan langgeng dia. Barang siapa yang mengenal dunia, bahwa dunia itu akan hilang, akan habis, lam yakun lahu fiha raghbah, maka dia tidak akan ada rasa keinginan kepada dunia. Dia sadar ya dunia ini kagak kekal, ya. Maka wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, kita sering baca itu. Bal ikhtarul darul baqiyata. Nah, ini dia. Ya. Orang yang mengenal dunia, dia akan mencari, ya, akan memilih darul baqiyah, artinya ukhrawiyah, wa amilalaha, dan dia akan beramal untuk menuju negeri akhirat gitu. Wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusuma'u, katanya. Barang siapa yang mengenal keadilan Allah, maka dia tidak akan melakukan sebuah perseteruan. Kenapa sih Allah begini nih? Ya. Tapi kalau dia sadar Allah itu adil, enggak bakal Allah zalim hamba-hambanya. Allah akan menepati janji-janjinya gitu. Ya. Ailam yaqbalu alaihi, artinya mereka tidak menerimanya. Li'annahu qad tarakal khusumah, karena dia telah meninggalkan perseteruan. Kama qala Al-Hasan rahimahullah, sebagaimana Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah sayang kepadanya, berkata, man arafallaha ahabbahu. Barang siapa yang cinta kepada Allah, ahabbahu, ya, maka dia akan, barang siapa yang mengenal Allah, ahabbahu, maka dia akan cinta kepada Allah. Misalnya tak kenal maka tak sayang, tak cinta. Kenal dulu, oh baru akhirnya cinta. Ya. Nah, Allah bagaimana rahmannya, rahimnya, baiknya sama kita, tambah cinta kita sama Allah. Ya. Wa man arafad dunya, sebaliknya, dan barang siapa yang cinta kepada dunia, karihaha, maka dia akan membenci kepada dunia. Ya, maka jadikanlah dunia ini sebagai apa? Mazra'atul akhirah, ya, ladang untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i semoga Allah ridha kepadanya berkata, "Fama hiya illa jifatun mustahilah." Ya. Tidaklah dunia itu melainkan bangkai yang apa ya? Bangkai yang busuk lah gitu ya. Alaiha kilabun hammahunna ijtizabuha. Di atas bangkai itu, ya, banyak anjing-anjing yang bernafsu untuk menguasainya. Ya. Fa in tajtanibha kunta saliman li ahliha. Jika Anda bisa menghindari, menjauhkan dunia itu,
maka Anda akan selamat ya daripada terkaman-terkaman orang ahli dunia. Wa in tajtadibha naza'atka kilabuha. Tapi jika Anda pengen menguasai dunia ya, maka anjing-anjing dunia akan menyerang Anda ya. Wal maqalatu al-khamsun, maqalah yang ke-50 an Abil Faid Dhinnun al-Masri wasmuhu Thauban bin Ibrahim wa qila al-Faid ibnu Ibrahim wa abuhu kana nubiyan wa huwa awhadu waqtihi ilman wa wara'an, katanya, wa halan wa adaban wa kana rajulan nahifan. Maqalah yang ke-50 dari Abil Faid. Siapa beliau? Dhinnun al-Masri, ulama spiritual dari negara Mesir. Namanya adalah Thauban bin Ibrahim ya, ada yang mengatakan Al-Faid bin Ibrahim. Wa abuhu, dan bapaknya kana nubiyan. Ini Nubian ini ada salah satu kawasan di Mesir, ada orang Nubi ya. Wa huwa ahadu waqtihi ilman. Beliau adalah di masanya itu orang yang dikenal dengan ilmunya, waraknya, punya halah kedekatan kepada Allah, adabnya sangat tinggi. Wa kana rajulan nahifan, orangnya kelihatan kurus ya. Bapak-bapak gambarannya tuh orang-orang soleh banyakan kurus-kurus. Imam Ghazali itu kurus. Anda banyak puasa juga, banyak bangun malam juga, menyedikitkan makanan, riadah tuh dirinya gitu ya. Ta'aluhu hamra ya, kulitnya mungkin sedikit kayak ke sawo matang gitu. Laisa bi abyadil lihya, janggutnya kagak terlalu putih. Tufiya sanata 45 wa 200, meninggal dunia pada tahun 245 Hijriah. Kata beliau apa? Kullu khaifin min syai'in haribun minhu. Semua orang yang takut kepada sesuatu, hakikatnya dia haribun minhu, dia lari daripada itu, lari daripada sesuatu itu. Ai faman khafa min adzabin nar, barang siapa yang takut kepada azab Allah, azab neraka, amila amalan, maka dia akan melakukan sebuah amal yub'iduhu minha, yang akan menjauhkan dia daripada siksa api neraka. Wa kullu raghibin fi syai'in talibun, dan setiap orang yang ingin kepada sesuatu, talibun, hakikatnya dia sedang mencari itu. Lahu ay, artinya faman raghiba fil jannah, barang siapa yang ingin sorga, ingin masuk sorga, amila amalan yuqarribuhu ilaiha, maka dia akan melakukan amal-amal yang mendekatkannya kepada sorga. Ya, ada doa ya. Allahumma rzuqnal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw fi'lin aw amal. Nah, itu doa-doa dalam tawaf di antaranya. Ya Allah, berilah kepada kami sorga dan amal-amalan yang membuat kami dekat kepada sorga. Sebaliknya, ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka dan amal-amalan yang membuat kami jauh daripada itu. Ya, itu ada di putaran berapa? Ketiga atau keempat ya. Taib. Wa kullu anisin billah mustawhisun bil khalqi, katanya. Semua orang yang dekat kepada Allah, dia akan menjauh kepada makhluk. Ya. Wa fi nuskhatin, nah dalam teks yang lain ada juga maknanya sama tapi lafaznya berbeda. Mustauhis an nafsihi ya. Barang siapa yang dekat kepada Allah, maka dia akan jauh daripada dirinya sendiri. Apa maksudnya, Pak? Ada istilahnya utruk nafsak wa ta'al, tinggalkanlah dirimu dan datanglah kepada Allah. Maksudnya apa? Yang namanya nafsu karakternya adalah jelek. Nafsu itu munaza'ah, mu'aridah,
selalu pengen ngelawan Allah, ngebangkang sama Allah. Bin nafsu in juhidat, Syekh Qadir Jilani, jika kita kita kekang, kita latih, kita tarbiyah, itma'annat, maka nafsu itu akan tenang. Kalau nafsu sudah ada itma'annat, dia akan taat kepada Allah. Ya, jauh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah yang kita inginkan. Kita pengen mati nanti nafsunya nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Al-Quran menggambarkan ada nafsu yang jelek banget, ya. Innan nafsa la'ammaratun bis buruk aja. Karakternya doyan maksiat, jelek-jelek banget dah. Agar itu. Yang kedua lawamah, masih labil, antara baik, antara buruk, antara baik, antara buruk. Nah, kita pengen nanti di saat ajal datang, kita pengen nafsunya mutmainnah. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul, semua nafsu juga. Semua yang bernyawa, semua nafas akan merasakan kematian. Nah, kita pengen minta sama Allah nafsu kita sendiri mutmainnah. Nanti ada lagi radiyah, mardiyah, kamilah. Jiwanya udah kamil, sempurna. Kalau sempurna udah kagak butuh makhluk, hanya butuh kepada Allah. Nah, jiwa-jiwa seperti ini dia mewarisi sifat rabbaninya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, bapak-bapak, ketika dilempar mau dibakar di atas api itu semua makhluk datang. Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan? Saat Jibril datang, amma ilaika fala. Kalau sama kamu enggak. Ya, udah minta sama Allah. Aku malu minta sama Allah. Allah tahu bagaimana kondisi saya saat ini. Alima bihali. Orang kalau tauhidnya kuat, dia yakin tuh. Ya, Allah kagak bakalan ninggalin dia sendirian. Allah selalu akan membantukannya, meduh bantuan-bantuannya. Maka Allah bilang apa? Jibril, tahukah engkau itu ada kekasihku, seandainya tubuhnya kesentuh api Namrud, akan aku hapus namamu daripada deretan para malaikat. Itu tugas terberat malaikat Jibril itu, menyelamatkan. Ya, makhluk yang lain datang, ya, burung, kayak memadamkan apinya. Ya. Nah, di sini juga ada isyarat bahwa ketika saudara kita perlu bantuan, nanti hak jar, hak tetangga, kita kagak perlu dipinta dulu, enggak, segera. Bagaimana seluruh makhluk datang kepada Nabi Ibrahim menawarkan bantuan tanpa dipinta. Nah, itu namanya ukhuwah salimah begitu. Ya, tadi pagi kita ngaji tentang hak bertetangga. Jangan sampai tetangga kita butuh bantuan, ya jangan sampai sebelum dia minta kita udah ngeh, paham dulu, itu kayak butuh, kita bawain duluan, itu hebat. Ya, persaudaraan yang lillah karena Allah. Ya, kagak pengen melihat saudaranya merasa hina. Ya, baik. Jadi semua orang yang dekat kepada Allah, dia akan jauh dengan makhluk. Dalam teks lain, semua orang yang dekat kepada Allah, dia akan jauh dari dirinya sendiri. Artinya dari keburukan-keburukan dirinya sendiri. Wal maqala al-hadiyata wal khamsun, maqala yang ke-51. Qala Aidunnun al-Masri radhiyallahu anhu. Dhunnun al-Masri, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, al-arifu billahi ta'ala asirun ay marbutun bihubbihi. Para arif billah, para kekasih Allah, mereka itu tertawan, ya, ay marbut, artinya hatinya terpaut gitu, ya, bihubbihi, dengan cinta kepada Allah. Ya kayak kita kan Pak, kita cinta sama istri kita, kemana-mana, walaupun kita ngelihat orang di mana-mana banyak wanita misalnya menggoda kita, cantik kita, karena hati kita udah cinta sama istri kita, terpaut, semuanya kalah semua tuh.
Yang hadir di hati kita apa? Hanya istri kita aja. Itu juga yang hadir di hati kita hanya Allah aja, nggak ada yang lain. Ya. Al-arif billahi ta'ala asirun katanya. Arif billah adalah dia tertawan, ya. Hatinya terpaut kepada cinta Allah. Wa qalbuhu basirun. Sementara hatinya basir, hatinya tuh melihat, melek gitu. Yang paling bahaya bapak-bapak orang masih hidup, hatinya udah mati. Apa hati mati? Kagak ada cahaya. Inna nura idza dakhala qalba infasaha wan syaraha. Cahaya kalau sudah masuk dalam hati kita terasa aman, nyaman, tenteram, ada bimbingan dari Allah. Ada masalah apa aja ada pencerahan. Ya, orang-orang yang kagak ada nur dalam hatinya ngadepin masalah udah resah aja. Kayaknya dunia ini sempit banget. Ya, ujung-ujungnya pengen bunuh diri aja. Ya. Nah, wa qalbuhu basir ay muzayyanun li batinihi bil muraqabah. Ya, hatinya dia basir, melihat, dihiasi batinnya dengan muraqabah, selalu merasa muraqabah kepada Allah. Ini yang paling mahal bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita mau selamat, ya mohon maaf, selamat dunia akhirat, ya sering-seringlah muraqabah. Latihan seperti ulama-ulama dulu begitu juga. Semua yang saya baca, tokoh-tokoh spiritual, dia melazimkan latihan. Allahu syahidi, bilang Allah, dipandangin bapak-bapak, ada nggak sih lafaz Allah? Atau bapak-bapak nanti di rumah ya sebelum tidur lihat lafaz Allah, ya bikinlah di print yang gede, tempel, liatin, pandangin terus sampai kita hadirkan. Kenapa bapak-bapak masuk ke Masjid Nabawi itu lafaznya Allah semua tuh. Masuk ke Masjidil Haram ya Allah semua. Agar kita merasa selalu dilihat oleh Allah, hati kita terpaut sama Allah aja, ada muraqabah, musyahadah, merasa selalu dilihat Allah, bersama Allah, diawasi Allah. Kalau gitu akan selamat dunia akhirat. Ya. Imam Junaidi Al-Baghdadi fi sab'i min umrihi, di umur yang 7 tahun tapi udah hafal Quran, ya. Udah jago bahasa Arab. Itu datang ke Syekh, ya gurunya Abdullah Tusturi, minta diajarin agar dibimbing menjalani hidup tariqah batiniyah. Dikasih amalan, Pak, suruh menyebut lafaz Allah setiap malam. Paling sedikitnya 10 kali. Pandangin dulu, ya, karena lafaz Allah ini jami'un bi kulli asma wa sifat. Lafaz yang menggabungkan semua asma dan sifatnya Allah yang 99 itu. Ya, tergabung dalam Allah. Nah, pandangin, hadirin, sebut Allah, Allah gitu. Lalu Allahu syahidi, bilang gitu. Allah selalu melihat saya, rasakan. Allahu naziri, Allah selalu ngawasin saya. Allahu ma'i, itu ada 2 teks, ada Allahu ma'i, ada Allahu muttalin alayya, dan Allah bersama saya. Ya, dalam surat Al-Hadid sebutkan wa huwa ma'akum aynama kan. Allah senantiasa bersama kita di mana saja kita berada. Nah, dia amalin selama 40 malam itu, Pak. Setiap malam dia selalu ada waktu khusus berzikir, menghadirkan Allah, lupakan semuanya, sebut Allah, Allah, begitu ya. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Itu diamalin oleh beliau 40 malam. Setelah diamalin datang ke gurunya laporan, ya Syekh, laqad wazaqtuha arba'ina lailah. Saya sudah ngamalin selama 40 malam. Apa kata gurunya? Junaid, idza kana Allahu ma'akum, jika Anda sudah merasa Allah selalu bersama Anda. Wa idza kana Allah yunazirak, jika Anda selalu merasa Allah selalu ngawasin Anda. Wa idza kana Allah yushahidak, jika Anda selalu merasa Allah selalu melihat Anda.
fa kaifa an ta'siyallah. Bagaimana Anda bisa maksiat lagi? Bagaimana lisan ini bisa berdusta lagi, bisa bohong lagi? Ya, karena dia merasa Allah Maha dengar, malu sama Allah. Bagaimana kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang jelek, yang maksiat? Nah, itu Pak, kelebihan latihan muraqabah. Ya, sekarang terjadi orang maksiat di mana-mana, bilangnya rapat, ternyata rapat. Paham ya? Ada rapat, ada rapat. Gak ada kejujuran dalam dirinya. Tapi ketika dia musyahadah muraqabah kepada Allah, itu akan membela dia, membimbing dia, membentengin dia tuh. Istri pun di mana-mana tenang dia. Aku lepas engkau suami bekerja ya karena Allah, dijaga Allah biar Allah. Suami juga kerja nyaman, tenang, nggak mikirin tahu isinya kenapa-napa di rumah. Ada kepercayaan yang tumbuh di antara keduanya, itu penting. Kalau kagak bahaya, berangkat kerja suaminya kagak tenang, bikin istrinya aja macam-macam di rumah, atau sebaliknya begitu. Ya, tingkatkan rasa muraqabah, musyahadah, ya, agar kita tambah dekat kepada Allah. Ya, udah mau azan ya? Ya, kalau kita segini dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau enggak kita tutup ya. Ya. Kurang kencang suaranya, Pak. Ini orang yang kritis ini. Saya sedang ini ditanya. Jadi saya jadi tambah banyak baca. Kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak bisa PR. Nanti ada Ustadz Haikal yang jawab. Bapak-bapak ini nanti dikembangkan Ustaz Haikal ya, kasih waktu jam. Oke. Ini saya ditanyakan terkait di makalah 48 tadi yang dinukil dari Taurat ya. Jadi yang di makalah 48 ini ada 3 poin yang saya tangkap ya. Iya betul. Pertama tadi adalah orang yang ambisius itu adalah orang fakir walaupun terbukti yang memiliki dunia. Iya. Kemudian yang kedua, dan orang yang taat kepada Allah Taala itu adalah orang yang akan ditaati oleh manusia walaupun terbukti dia adalah seorang budak. Dan kemudian yang ketiga, dan orang yang penahan dan orang yang kaya walaupun terbukti adalah orang yang lapar. Nah, yang ingin saya tanyakan ini terkait yang poin kedua, yaitu orang yang taat kepada Allah Taala itu adalah orang yang akan ditaati oleh manusia walaupun terbukti dia adalah seorang budak. Nah, kalau kita lihat kenyataan fakta yang ada saat ini, orang lebih taat kepada penguasa daripada kepada ulama. Kenapa? Perkataan penguasa walaupun dia barangkali tidak taat kepada Allah lebih banyak pengikutnya daripada ulama yang betul-betul telah itu terbukti yang sampai itu adalah berlandaskan daripada firman Allah dan lain sebagainya seperti itu. Disampaikan hal kebenaran. Nah, ini bagaimana kebenaran antara yang dinukil dari aturan yang tadi dengan fakta yang ada saat ini? Apakah memang Taurat yang salah atau apakah memang manusia saat ini salah gitu? Karena tidak sesuai kalau kita lihat bukti saat ini gitu. Orang lebih taat kepada penguasa atau barangkali bahkan lebih taat kepada preman sama sekali gitu daripada perkataan ulama. Orang yang banyak mengikuti perkataannya dalam perkataan ulama. Ini bagaimana kira-kira pendapat besar? Terima kasih ya, bagus pertanyaannya. Nah, ini dipahami teksnya begini. Artinya kita disuruh taat mengikuti meskipun pemimpin kita itu budak, tapi dia taat. Apalagi kalau bukan budak gitu maksudnya. Apalagi kalau bukan budak, ya kita akan taat lagi. Dia budak aja, tapi dia taat kepada Allah, kita dianjurkan untuk mengikutinya. Apalagi yang bukan budak. Nah, jadi bukannya bertabrakan sih, itu benar. Artinya isi Taurat ini kagak berseberangan. Ini maksudnya gini, orang yang taat kepada Allah itu dia akan ditaati oleh orang banyak. Meskipun dia katakanlah pemimpin yang kagak punya apa-apa, tapi dia orangnya taat, insya Allah akan banyak pengikutnya. Artinya kekayaan, kekuasaan itu bukan segala-galanya yang membuat orang ditaat-taatin. Ada istilahnya, idza tamallaka kulla syai'in, jika Anda bisa memiliki segala macam, falan tastati an tatamallaka qulubal insan, Anda tidak akan mampu memiliki hati-hati manusia. Penguasa, orang yang beruang, mungkin dia dengan dunia dia mampu, tapi hatinya nggak bisa kan.
dia ada penguasa yang kita lihat yang jelek-jelek, ya walaupun itu pengikutnya pada jalan tapi hatinya nggak dongkol tuh, ya itu nggak bisa itu, karena kebaikan akan bermuara kepada yang baik-baik gitu. Yang jelek juga kan seperti itu. Maka ketika ada orang baik dan dia taatnya sama orang yang jelek, nah itu dipertanyakan hatinya kan. Ya, berarti murninya cinta kepada Allah itu belum murni, masih setengah-setengah. Harapannya kepada harapan Allah dan harapan kepada manusia. Itu Pak Haji. Sehat selalu. Ya. Ya, nanti kita bisa sambil makan-makan kita ya. Kita ngobrol. Wallahu alam bishawab.